Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita telah dapat melaksanakan rutinitas kita pada hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita hormati Ibu Sri Murnianti selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro, seterusnya teman-teman AI UAF. Sebelum lanjut kepada inti dari video ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Yandi, NIM 32203, program studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja ke inti dari video kita ini, yaitu dengan judul keseimbangan ekonomi terbuka. Yang A atau poin pertama, pengertian ekonomi terbuka. Open economy atau ekonomi terbuka adalah jenis keseimbangan yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, perdagangan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis dan migrasi tenaga kerja. Dalam perekonomian terbuka, pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor bisnis, sektor rumah tangga, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Ini berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya terdiri dari 3 sektor selain dari sektor luar negeri. Jika sebuah negara mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkan dalam meminjamkan perbedaannya kepada orang lain. B. Mekanisme perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Dalam sektor rumah tangga terdiri dari kelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor rumah tangga memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan perusahaan. Awalnya, rumah tangga menjadi sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Terus yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan non remunerasi dari pemerintah atau dalam bentuk pajak. Terus yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Yang kedua, sektor perusahaan. Sektor perusahaan terdiri dari 3 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produk tersebut. Terus hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Terus hubungan dunia dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Terus yang ketiga, sektor pemerintah. Sektor pemerintah terdiri dari 2 hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga pemerintah.
menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk pengembangan negara. Terus yang kedua, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Terus yang keempat, sektor negara lain memiliki dua hubungan. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini, negara lain mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua, hubungan dengan perusahaan dunia internasional atau negara lain. Mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan keuntungan. Yang C, sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa, dan akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Seterusnya, impor. Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini lah yang menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor mempengaruhi suatu kegiatan dalam sebuah perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor produksi oleh perusahaan sektor akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan lainnya. Dapat dikatakan bahwa dalam perekonomian terbuka, persaingan agregat meliputi 5 jenis perlombaan. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau dalam kurung CDN. Terus yang kedua, investasi atau I, untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Terus yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan di dalam negeri atau dalam kurung X. Terus yang terakhir atau yang kelima, barang impor, itu barang yang dibeli dari luar negeri atau M. Dengan demikian, pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran barang buatan. Pengeluaran agregat ini atau dalam kurung AE dapat dinyatakan dalam menggunakan rumus AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Terus poin D, perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor atau dalam kurung X. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Terus yang kedua, impor atau dalam kurung M. Dalam analisis makroekonomi, berpengaruh bahwa faktor mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang di luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar daya beli barang tersebut. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya beli, maka tinggi pula impor yang dapat dilihat.
karena tingginya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingginya pendapatan nasional. Terus yang E, penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka, yang pertama yaitu perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, salah satu negara yang mempunyai iklim tropis tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal. Dan kemudian diperdagang keluar yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa ke negara lain. Terus yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Yang ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalnya kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya saja, dua negara yang menghasilkan daging, yang satu adalah produsen daging sapi, yang satu lagi adalah produsen ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam, dan begitu pun sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Terus yang terakhir, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi atau kurang efisien jika diproduk di negerinya sendiri. Selanjutnya F, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka yang pertama yaitu efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Terus yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai di mana? Yang pertama, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Terus yang kedua, dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan barang, yaitu yang pertama, yang produksi dalam negeri dan pendapatan nasional. Terus yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, ya, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional atau Y dan impor atau M. Dalam rumusnya, AS sama dengan Y tambah M. Terus yang ketiga, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka dalam pendekatan suntikan bocoran. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional atau Y yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga yang dikurangi juga oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable atau YD. Maka dengan rumus YD sama dengan Y kurang pajak perusahaan kurang pajak individu atau YD sama dengan Y kurang T. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan, dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal 4
pelaku ekonomi. Yang pertama sektor rumah tangga, sektor swasta, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Perkembangan perekonomian suatu negara tidak akan lepas dari perkembangan ekonomi internasional. Suatu negara akan selalu tergantung pada perekonomian asing, karena tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu negara dapat disediakan sendiri oleh perekonomian domestik. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain berdasarkan keunggulan absolut atau advantage, atau keunggulan komparatif atau comparative advantage. Sekian dari penjelasan materi saya kali ini. Kalau ada kurang, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.